Sahabat SDP, menjadi pribadi yang ingin terus maju ditandai dengan banyak hal. Salah satunya adalah membuka wawasan, membaca, mencari informasi, dan sebagainya. Juga terkait dengan bagaimana SDM di sebuah negara membangun negaranya menjadi negara yang maju. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita menilai sebuah negara itu negara yang maju atau tidak. Sebuah pertanyaan masuk di Quora di tempat saya menanyakan mengapa jalan negara Indonesia menjadi negara yang maju masih cukup terjal. Kayaknya sulit gitu ya untuk jadi negara maju. Kembali lagi, pertanyaannya apa? Kriterianya apa yang akan kita pakai untuk menilai sebuah negara itu negara yang maju atau negara yang terbelakang. Dan ini menjadi PR buat kita juga, apa yang kita bisa lakukan. Kita akan segera bahas. Jika Anda belum subscribe di channel ini, Anda bisa masuk, bisa mengikuti berita-berita terakhir apa yang saya bagikan, ya. Beberapa kriteria umum yang digunakan untuk menilai kemajuan sebuah negara biasanya adalah teknologi. Jadi penguasaan teknologi menjadi sebuah indikator bahwa negaranya adalah negara yang maju. Yang kedua adalah orang bicara tentang infrastruktur. Infrastruktur itu bisa berupa jalan, transportasi umum. Kalau gedung yang megah kayaknya kok bukan gitu ya. Fasilitas penunjang untuk kebutuhan masyarakat banyak seperti itu. Juga terkait dengan kualitas bangunan. Jadi bangunannya dijaga gitu ya, keamanannya, bahan bangunannya harus berkualitas supaya tidak mudah rusak dan sebagainya. Lalu juga ada yang namanya layanan kesehatan. Layanan kesehatan yang dapat dipakai oleh semua lapisan masyarakat tanpa pandang bulu. Dan itu bersumber dari pajak biasanya, sehingga masyarakat entah gratis total atau hanya membayar biaya registrasi yang ada untuk rumah sakit. Apakah sahabat SB punya pandangan yang lain? Apakah ada kriteria yang lain yang dapat dipakai untuk menilai atau sebagai sebuah indikator kemajuan sebuah negara? Kalau ada, maka Anda bisa menuliskan di kolom komentar supaya kita semua juga bisa saling belajar. Pandangan yang berbeda akan saling melengkapi. Karena buat saya, keberbedaan bukan sesuatu yang memisahkan, tetapi bisa menyatukan banyak ide-ide yang baru, dan mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baru lagi dari itu. Satu kriteria yang ingin saya tambahkan adalah terkait dengan kedewasaan mental, kedewasaan berpikir, gitu ya. Maksudnya begini, ketika seseorang tinggal di sebuah negara yang dibilang negara maju karena menguasai teknologi, tetapi tidak ada kedewasaan berpikir dari masyarakatnya, sama saja. Contoh, tanpa bermaksud untuk merendahkan negara lain, gitu ya. India adalah negara yang cukup maju secara teknologi, tetapi tinggal di sana bukan sesuatu yang aman dan nyaman karena situasi sosial masyarakatnya. Kemudian saat ini saya ada di sebuah mall gitu ya di Helsinki, namanya Kamppi. Ya, Kamppi kalau dibandingkan dengan Tunjungan Plaza di Surabaya atau Galaxy Mall di Surabaya atau mungkin Mall Taman Anggrek di Jakarta, mungkin ya ada yang bilang tidak ada apa-apanya atau mungkin ya hampir sama seperti itu. Tetapi apa kita lihat, apakah memang di Indonesia yang punya Galaxy Mall, punya TP, Tunjungan Plaza, punya Mall Taman Anggrek adalah sebuah negara dengan kedewasaan berpikir dan kedewasaan mental. Ini yang saya maksudkan. Mungkin sesuatu yang baru buat Anda, tetapi kita toh bisa nanti belajar gitu ya. Mengapa saya memilih untuk membicarakan terkait dengan kedewasaan mental dan kedewasaan berpikir ini? Salah satu ciri penting dalam kedewasaan mental dan kedewasaan berpikir adalah bagaimana seseorang bisa menghargai orang lain.
Dan ini terlihat dalam banyak hal, misalnya ketika kita bicara tentang budaya antri, taat aturan, aturan lalu lintas, aturan di sekolah, aturan tentang di negara, kemudian norma di masyarakat, tidak korupsi, tidak egois. Nah, ini menjadi ciri penting di dalam kedewasaan mental. Jadi ketika kita menghargai orang lain, maka kita akan menghargai mereka yang datang lebih dulu untuk bisa mendapatkan pelayanan lebih dahulu. Ketika kita menghargai orang lain, berarti kita juga menghargai sesama pengguna jalan, maka kita taat atau lalu lintas. Ketika kita menghargai orang lain, kita juga taat pada aturan yang ada di sekolah misalnya. Atau taat membayar pajak, itu juga peduli kepada orang lain. Karena bukankah pajak adalah sebuah sarana untuk berbagi dengan orang lain. Orang yang punya lebih bisa menolong orang yang kekurangan. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat menarik ketika kita bicara tentang kesejahteraan sosial. Apakah Anda punya pengalaman antri dan diserobot orang gitu? Jadi sudah datang duluan, meluangkan waktu gitu ya. Kemudian capek-capek berdiri atau duduk menunggu, kemudian diserobot orang. Dan pasti itu bukan sesuatu yang mengenakan gitu ya. Dan antri di mana-mana cukup banyak. Antri layanan di bank biasanya ada nomor antriannya. Tapi kalau antri di toilet misalnya tidak ada nomor antriannya gitu ya. Jadi siapa yang duluan dia yang masuk dulu. Tapi pernah ada kejadian yang membuat saya juga jengkel. Kenapa? Karena ada seorang ibu yang meminta anaknya gitu ya untuk menyerobot antrian. Setelah anaknya berhasil gitu ya, terus dia nyusul gitu. Jadi saya tidak tahu apa motifnya. Tapi saya punya pengalaman antri yang menarik ketika dalam penerbangan jarak jauh. Saya antri di sebuah toilet gitu ya. Tidak lama kemudian datang beberapa orang juga ikut antri. Jadi di toilet itu ada 3 tempat, ada 4 gitu ya. Dan saya berdiri di dekat salah satu di antara 4 tadi. Menariknya adalah ketika satu pintu dibuka dan itu toilet yang jauh dari tempat saya berdiri, saya dipersilakan duluan. Katanya karena Anda datang duluan. Hal yang sama juga saya alami ketika saya di Belanda. Antri telepon umum waktu itu juga sama, ada 3 tempat gitu ya. Dan ketika saya menunggu di titik yang paling kiri, ternyata di titik yang paling kanan itu sudah selesai duluan. Saya tidak bergerak, tetapi diminta oleh orang lain untuk maju. Karena saya berhak mendapatkan lebih dahulu, karena saya antri duluan. Menarik ya. Bicara tentang taat aturan, sebenarnya memang aturan dibuat supaya ada sebuah keteraturan begitu. Misalnya taat aturan lalu lintas, mengenakan helm, kemudian lampu merah juga berhenti gitu ya. Ada tanda dilarang masuk juga kita tidak masuk seperti itu. Kenapa? Karena ada hal-hal yang harus diatur supaya ada kenyamanan bersama. Jadi orang mengatakan aturan dibuat untuk dilanggar. Menurut saya ini ada konsep yang salah. Apalagi ada orang mengatakan bahwa ngapain taat sama aturan lalu lintas itu tidak ada polisi. Saya melihat bahwa ketika orang taat pada aturan karena ada polisi, itu bukan karena taatnya gitu ya, tetapi karena ada rasa takut untuk ditilang misalnya, takut untuk ditegur, takut terkena denda dan sebagainya. Saya selalu meyakini bahwa ketika setiap orang itu menghargai sesama pengguna jalan, maka kita akan berusaha untuk taat pada aturan. Walaupun ketika kita harus berhenti, kita terlambat, tetapi kita juga belajar menghargai orang lain dan tidak egois mengatakan hargailah saya karena saya mau terlambat. Ya, kita tidak bisa mengatakan seperti itu. Tetapi apa yang kita lakukan gitu ya terhadap aturan-aturan yang ada di sekitar kita, norma di masyarakat, aturan di sekolah dan sebagainya. Hal berikutnya yang ingin saya bagikan adalah terkait dengan korupsi. Korupsi pada dasarnya adalah mencuri, dan semua orang tahu bahwa mencuri itu sesuatu yang bersalah. Tetapi kenapa masih dilakukan gitu? Orang mengatakan mungkin penghasilnya kurang. Saya kira tidak, karena banyak pelaku koruptor adalah orang-orang yang cukup kaya, orang-orang yang berada, beberapa bahkan pejabat tinggi gitu ya. Dan ketika orang melakukan korupsi, maka ini sebuah indikator juga bahwa dia tidak menghargai orang lain yang membayar pajak.
tidak menghargai mereka yang taat bayar pajak yang dipakai untuk proses pembangunan. Ketika orang korupsi tidak menghargai orang yang berusaha mendapatkan tender untuk bisnis gitu ya, sehingga dikorupsi uangnya. Nah, ini sebuah indikasi yang cukup penting gitu. Indeks korupsi di negara yang dibilang maju seharusnya cukup rendah dan tidak menjadi cukup tinggi gitu ya. Cukup rendah karena siapa yang bisa menjamin bahwa sebuah negara tampil sebagai negara yang korupsinya nol gitu ya. Saya tidak yakin. Bahkan di Finlandia pun ada kasus korupsi, tetapi terlalu kecil dibandingkan dengan yang ada di Indonesia. Di Indonesia cukup banyak kasus korupsi, bahkan mulai dari level paling bawah, dari level yang kalau korupsi mungkin nilainya miliar gitu ya, tapi kalau model pungli, pungutan liar itu juga bagian dari korupsi. Apakah kita akan melegalkan, bukan melegalkan ya, apakah kita akan membiarkan hal seperti ini? Dari mana mulainya? Dari kita. Orang yang menghargai orang lain, dia tidak akan korupsi, karena korupsi itu artinya dia mencuri hak orang lain. Orang yang egois jelas adalah orang yang pasti dia tidak menghargai orang lain, karena dia ingin mementingkan kepentingan sendiri. Karena dia tidak peduli dengan orang lain, maka dia merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling penting, orang yang harus diutamakan, dan dia mengesampingkan kepentingan yang lain. Dalam beberapa banyak pengalaman begitu ya, kita sulit untuk menyeberang di zebra cross. Karena apa? Karena pengguna jalan tidak memberikan kesempatan kepada pejalan kaki untuk menyeberang jalan. Kenapa? Saya mesti duluan. Pengalaman saya mengunjungi beberapa kota di Cina juga sama gitu ya. Saya berdiri di sebuah zebra cross dan saya tidak bisa menyeberang. Kenapa? Karena tidak ada kendaraan yang berhenti. Bahkan ketika saya nekat jalan pun gitu ya, ada mobil yang membunyikan klakson meminta saya untuk berhenti. Kenapa saya harus berhenti gitu? Saya menyeberang di zebra cross karena dia mau lewat duluan gitu. Pertanyaannya adalah apakah kita bisa mengatakan gitu bahwa ketika banyak orang egois mementingkan dirinya sendiri, itu adalah negara yang maju? Saya kira tidak. Sudah balik sekarang setelah melihat beberapa bagian kota di Helsinki gitu ya. Saya mau kembali pada bagian awal dan yang saya sampaikan. Negara maju adalah negara yang ya kira-kira gitu ya, kira-kira sebuah tempat di mana orang bisa merasa tinggal, bisa tinggal dengan rasa aman dan nyaman. Memang tidak ada satupun tempat di dunia ini yang bisa mengakomodasi hal ini. Tidak ada. Dimanapun juga pasti ada tantangannya, pasti ada kesulitannya, juga pasti ada tidak enaknya. Tetapi orang berusaha meminimalkan hal-hal yang negatif itu dan mengatakan bahwa lebih enak tinggal di negara maju. Pertanyaannya adalah, bisakah Indonesia menjadi negara maju? Kalau saya optimis, saya bilang bisa. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah, ya kita mesti memajukan dulu pendidikan yang ada di sekolah. Kita mesti memikirkan pendidikan yang sifatnya holistik, pendidikan yang sifatnya menyeluruh, dan bukan terbatas hanya pada guru yang menyampaikan materi, pokok segalanya guru, bukan gitu. Justru masyarakat ini punya arti yang cukup besar, seperti yang pernah saya sampaikan dalam sebuah video terkait dengan buruk rupa cermin dibelah. Ada kontribusi masyarakat yang dapat diberikan, dan kontribusi-kontribusi ini menjadi sesuatu yang menarik, karena dengan demikian masyarakat juga ikut terlibat di dalam proses mempersiapkan generasi penerus bangsa Indonesia. Kalau kita bicara tentang peran gitu ya, sekarang apa profesi Anda jika Anda adalah orang tua atau ya mungkin bukan guru begitu ya? Apa profesi Anda? Kalau Anda misalnya berprofesi sebagai seorang pengusaha, apa yang dapat Anda lakukan untuk ikut serta membangun atau memberikan pendidikan holistik buat generasi muda? Tunjukkanlah sikap sebagai seorang pengusaha yang jujur, menarik begitu. Sederhana sebenarnya, tetapi memang perlu diusahakan. Jika pas gitu ya,
Tuhan percayakan Anda, sahabat SCP, sebagai penguasa, penguasa mungkin kurang tepat ya, pejabat negara, dengan mengerjakan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh, mengerjakan tugas dengan baik, begitu ya, tidak korupsi dan sebagainya. Itu juga menunjukkan bahwa Anda bisa menjadi sosok yang diteladani, dan itu menolong generasi muda, anak-anak khususnya, untuk melihat bahwa ada sosok pejabat yang patut diteladani. Jika Anda bukan siapa-siapa, aku ini tidak punya apa-apa, begitu ya, Anda orang biasa, katakan demikian, Anda bisa tetap berperan dengan menunjukkan jati diri yang terbaik, bersedia antri, taat aturan lalu lintas, bayar pajak dengan teratur, gitu ya. Dan ini menolong, gitu ya, puasa pada tempatnya juga, gitu, menolong generasi muda untuk melihat bahwa ada penerapan-penerapan tertentu yang bisa membuat situasi masyarakat ini menjadi lebih nyaman, karena saling menghargai, saling menolong, gitu ya, saling memikirkan orang lain, tidak egois dan sebagainya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk edisi kali ini. Kita jumpa di lain kesempatan. Ya.